Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 74. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Meskipun Bayu memiliki ekspresi garang di wajahnya, dia tidak berani memarahi Aditya. Tuan Wahyu belum datang, jadi memarahi Aditya saat ini hanya mencari pelecehan. Aditya juga sedikit lelah. Dia duduk bersama Farah di sofa dan melirik ke arah Rinal. Orang-orang yang bersamamu menghalangi pintu. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Ya, saya mengerti. Tuan Aditya, saudara Rinal mengangguk lagi, dan membawa keempat bawahannya untuk menjaga pintu. Untuk mencegah Bayu dan yang lainnya melarikan diri secara tiba-tiba. Bayu tidak yakin di dalam hatinya. Berpikir, bisakah aku melarikan diri? Aku masih menunggu untuk tidak melepaskanmu. Pria gemuk itu mencengkeram pangkal hidungnya yang patah dan sangat membenci Aditya. Jadi dia menunggu Tuan Wahyu tiba dan menghancurkan Aditya berkeping-keping. Orang-orang muda yang menonton kesenangan di luar pintu semuanya terkejut melihat bahwa saudara Rinal memperlakukan Aditya dengan sangat hormat. Siapa pria itu? Apakah bawahan Dilan? Dan dia sejajar dengan Leo, orang terkenal di kalangan berandalan. Bahkan Rinal sangat menghormati Tuan Aditya ini. Siapa Tuan Aditya ini? Semua orang memandang Aditya dan berbisik. Aditya bertanya kepada Anjani tentang insiden itu. Dan baru kemudian dia mengetahui bahwa Faisal lah yang menipu Anjani di sini. Faisal, kemarilah. Aditya menyandarkan tangannya di kakinya dan memelototi Faisal dan berteriak. Faisal tahu ada sesuatu yang salah. Dia memainkan peran penting dalam alasan mengapa semuanya seperti ini. Jika dia tidak menelepon untuk menipu Farah, Farah tidak akan dipukuli. Berjalan ke Aditya dengan gemetar. Faisal berlutut di kaki Aditya dengan merengek. Kakak ipar, aku bukan manusia. Aku terobsesi dengan uang. Bayu berjanji memberiku uang 250 juta. Biarkan aku. Bang, sebelum Faisal selesai berbicara, Aditya menendangnya. Maaf Aditya, aku salah kakak ipar. Tolong maafkan aku. Faisal menamparkan dirinya sendiri sambil memarahi dirinya sendiri. Karena takut Aditya tidak akan memaafkannya. Aditya tidak memukulnya lagi. Menunjuk ke muka Faisal dan berkata, aku tidak peduli padamu. Jadi kamu terus meremehkanku. Mengerti? Mengerti. Aku mengerti. Faisal menangis dan memukul badannya sendiri. Menamparkan wajahnya. Dan berlutut. Sekarang hidup. Faisal bermain sangat berirama. Dan ada tamparan keras di ruang pribadi. Saat itu, ada kekacauan di koridor. Kerumunan penonton dengan cepat pindah. Hanya untuk melihat seorang pria pendek gemuk berusia 40-an atau 50-an. Dengan seorang wanita seksi. Bergegas ke kamar pribadi. Di belakang pasangan pria dan wanita itu, ada beberapa pengawal yang semuanya tampak garang. Wahyu yang datang. Wanita di sampingnya adalah sepupu Wawan, Widya. Dalam beberapa hari terakhir, Wahyu tidak kembali ke Toraja. Dan dia membawa Widya berkeliling gunung dan perairan sepanjang hari. Ketika dia punya waktu luang, dia pergi minum-minum dengan Dilan. Setelah menerima telepon dari Bayu barusan, Wahyu sangat marah. Melihat seluruh provinsi, siapa yang berani tidak memberinya wajah pada Wahyu. Bahkan keponakannya dipukuli. Siapa sih ini? Apakah terlalu kuat? Oleh karena itu, Wahyu membawa orang ke KTV dengan kecepatan tercepat. Melihat bahwa Wahyu akan datang, Bayu dapat melihat penyelamat. Jadi dia menerkam di depan Wahyu sambil menangis. Paman, lihat bagaimana aku dipukuli. Aku tidak senang jika Paman tidak membalaskan dendamku. Bayu memeluk paha Wahyu. Menangis dan mengeluh. Wahyu hampir tidak mengenali Bayu. Karena saat ini wajah Bayu bengkak. Untungnya, Wahyu masih mengenal suaranya. Nak Bayu, siapa yang memukulmu seperti ini? Jangan menangis. Paman akan membalaskan dendammu. Wahyu menghibur Bayu dengan kata-kata yang baik. Mendengar ini,
Hati Rinal menjadi lebih dingin. Tampaknya Wahyu masih menyayangi keponakannya. Aditya ini akan sengsara. Bahkan jika Wahyu membunuh Aditya di kamar pribadi ini, saudara Rinal tidak akan berani menghentikannya. Karena dia tidak memiliki keberanian. Tuan Aditya, tanyakan pada diri Anda untuk lebih banyak kebahagiaan. Rinal melafalkan dalam hatinya. Paman, anak ini memukulinya. Pria gemuk itu mendatangi Wahyu dan menunjuk Aditya. Farah memandang Wahyu. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, tetapi menilai dari ekspresi Rinal, dia tahu bahwa Wahyu pastilah orang dengan status tinggi di kawalan berandalan. Kalau tidak, Rinal tidak akan takut seperti tikus ketika dia melihat kucing. Memikirkan hal ini, Farah ketakutan, dan dia berkeringat. Tetapi ketika dia melihat wajah Aditya, dia menemukan bahwa Aditya tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak menganggap serius Wahyu sama sekali. Wahyu mengikuti arah jari teman Bayu, dan pada saat ini melihat Aditya sekilas. Ini, kaki Wahyu lemah dan dia hampir jatuh. Dalam hidup ini, Wahyu telah melihat banyak angin dan ombak. Adegan apa yang belum pernah dilihat Wahyu sebelumnya. Tapi hanya ada Aditya di dunia ini yang bisa membuatnya sangat gugup. Aditya, Tuan Aditya. Wahyu hanya ingin memanggil Aditya, tetapi dia menelannya kembali dan hanya memanggil Tuan. Tuan Aditya. Semua orang yang hadir tercengang dan ketakutan dalam sekejap. Mata semua orang tertuju pada Aditya, dan dia bisa membuat Wahyu memanggilnya Tuan. Di sisi lain, Aditya, yang mengenakan pakaian biasa dan masih muda, tidak terlihat seperti orang kaya dengan status apapun. Rinal dan beberapa bawahannya menganga kaget, tidak pernah berharap keadaan akan berbalik. Tuan Aditya, apakah Anda terlalu berbakat? Bahkan Wahyu terlihat seperti anak-anak di depanmu. Luar biasa. Rinal merasakan emosi ini di dalam hatinya. Dia sangat mengagumi Aditya. Paman, apakah kamu baik-baik saja? Bayu juga tercengang, menatap Wahyu dan bertanya. Wahyu mengabaikan Bayu, membungkuk dan berjalan menuju Aditya. Tuan Aditya, apakah Bayu membuatmu marah? Tuan, Wahyu bertanya kepada Aditya dengan ragu-ragu. Pada saat ini, kemarahan Aditya tidak mereda. Dia memandang Wahyu dan berkata dengan dingin, "Oke, Wahyu, kamu masih memiliki keponakan yang baik." Tuan Aditya, ada apa? Tuan Wahyu meminta maaf dan bertanya, "Istri dan saudara ipar saya dipukuli oleh keponakanmu," kata Aditya. "Apa?" Wajah Wahyu berubah menjadi pucat karena ketakutan. Ini terlalu mengerikan. Istri dan ipar perempuan tuan muda Aditya dipukuli. Melihat wajah Farah dan Anjani, tentu saja, wajah mereka bengkak, dan ada bekas tamparan. Ups, ini adalah bencana besar. Wahyu dengan marah menatap Bayu. Sekarang dia hanya ingin menendang momok ini sampai mati. Paman, apa yang kamu perdebatkan dengan pria malang ini? Cepat dan beri dia pelajaran. Bayu hampir mati karena depresi, dan menatap Wahyu dengan bingung. Dasar bodoh. Widya di samping tidak bisa menahannya lagi. Dia diam-diam menertawakan kebodohan Bayu. Tidakkah dia mengerti betapa mengerikan orang yang telah dia provokasi? Bayu tercengang oleh kata-kata Widya, dan berkata dengan tidak dapat dijelaskan. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Wahyu sangat marah sehingga dia melepas sepatu kulitnya yang besar. Menghadap wajah Bayu yang sudah bengkak, dia kejam. Parah, ini tidak kurang dari tamparan. Memotong mulut Bayu penuh darah, berteriak dan meludahkan beberapa gigi besar. Paman, kamu, sial. Kamu akan membuat masalah bagi saya. Wahyu berteriak dengan marah. Sepatu kulit diayunkan, dan Bayu dipukuli hingga tidak berbentuk dalam sekejap mata. Paman, siapa dia? Bayu menunjuk Aditya, yang sedang duduk dengan kuat di sofa, dengan suara menangis. Dia benar-benar meragukan hidupnya. Dia adalah yang terkuat di Toraja. Kenapa kamu tidak berlutut untuk leluhurmu? Wahyu gemetar karena marah. Bukannya takut tapi marah. Karena dia tahu bahwa istri Tuan Aditya dipukuli. Dan jika dia tidak melakukannya dengan benar, kehidupannya sebagai orang ditakuti di Toraja akan berakhir. Latar belakang Aditya terlalu menakutkan. Bayu akhirnya menyadari betapa banyak masalah yang dia timbulkan, dan menatap Aditya selama beberapa detik.
Bahkan pamannya, Tuan Wahyu, sangat ketakutan sehingga dia kehilangan kesabaran. Seberapa menakutkan Aditya ini, Aditya, kamu bisa menyelamatkanku. Bayu, seperti anjing yang berduka, berlutut di kaki Aditya dan terus bersujud. Melihat keringat pada anak ini lagi, pakaiannya telah basah kuyup, wajah Aditya suram, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini. Dia memiliki ide untuk membunuh Bayu beberapa kali. Melihat Aditya tidak mengatakan sepatah kata pun, Bayu merasa semakin tidak mengerti, dan ketakutan yang mendalam membuatnya merasa tercekik dan putus asa. Tuan, katakan sesuatu. Bagaimana agar Tuan memaafkanku? Bayu bergumam dengan bijak. Tuan Aditya, apa yang ingin Anda lakukan dengannya? Tolong berikan indikasi yang jelas. Tuan Wahyu menghela nafas berat dan meminta petunjuk kepada Aditya. Aditya memandang Wahyu dan berkata dengan dingin, "Wahyu, aku akan memberimu wajah hari ini." Wahyu sangat gembira saat mendengarnya. Bayu akhirnya menghela nafas lega. Bagaimanapun, itu adalah pamannya, dan dia masih memiliki wajah. Tetapi ketika dia memikirkan hal ini, dia mendengar kabar buruk. Hanya mendengar suara dingin Aditya, "Potong kedua jarinya, dan aku akan melepaskannya." Bersambung.